Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang materi yang hype di masyarakat, yaitu tentang coronavirus atau yang orang-orang biasa bilangnya COVID seperti itu, yaitu COVID-19. Harus dibedakan ya adik-adik tentang apa itu coronavirus, apa itu SARS-CoV-2, apa itu COVID-19. Itu ada bedanya nanti. Ini oke, jadi siapa sih yang takut tertular virus corona? Pasti banyak, pasti semua takut rasanya ya. Nggak hanya teman-teman, nggak hanya adik-adik, bahkan tenaga kesehatan juga takut sebenarnya, dan guru-guru juga banyak yang takut. Banyak ya, karena kita sering banget tiap hari mendengar jumlah peningkatan kasus pada corona itu semakin naik ya di Indonesia, apalagi ada istilah new normal dan sebagainya gitu. Cuman kita harus mensugesti diri kita agar jangan terlalu takut dan harus santai, istilahnya seperti itu. Cuman harus waspada juga ya. Makanya kita pas satu-satu dulu. Kita harus mengenal dulu apa itu virus corona, bagaimana pencegahannya, penularannya dan sebagainya. Oke? Jadi ini intinya virus corona itu ditemukan pada tahun 2019 adik di Cina, di Wuhan. Dan itu namanya sekarang kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV adalah virus SARS yang kedua pada tahun 2009 sehingga menyebabkan yang namanya COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 seperti itu. Nah, virus ini sebenarnya awalnya dari hewan tetapi kemudian ditularkan ke manusia. Lalu kenapa sih kok heboh? Kenapa sih sampai corona itu benar-benar tiap hari corona terus? Nah, jadi virus ini tuh cepat menular. Seperti flu-flu biasa, hanya saja kasus penularannya semakin cepat, seperti itu yang pertama. Yang kedua, dia juga sempat menyebabkan kematian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Untuk penelitian terbaru, kasus kematian di Indonesia sampai dengan 4,8% adik-adik, itu cukup tinggi untuk dalam beberapa bulan ini ya. Terus belum ada vaksin yang khusus untuk virus corona itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang paling rentan bila terkena virus corona? Yang pertama kita perhatikan adalah orang tua. Orang tua itu usianya biasanya di atas 50 atau 60 tahun. Ingat orang tua kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga agar diri kita tidak sebagai karier yang menyebabkan orang tua kita terkena coronavirus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang dengan penyakit bawaan seperti yang punya kencing manis, obesitas atau kegemukan, kemudian penyakit jantung, stroke ataupun asma seperti itu. Nah, bagaimana penularannya? Penularannya sebenarnya ada dua macam yang paling utama. Yang pertama melalui percikan ludah. Artinya ketika kita berbicara tanpa masker seperti saya ini ya, bicara tanpa masker, kemudian bersin ataupun batuk. Nah, kemudian percikan ludah kita terhirup oleh orang di sekeliling kita yang juga tidak menggunakan masker. Itu bisa tertular. Yang pertama. Yang kedua adalah melalui tangan. Tangan ini adalah mediator yang paling utama untuk penularan virus corona, karena melalui tangan kita sering bersin-bersin dengan tangan, menutup mulut dengan tangan, kemudian tangan kita megang meja, tangan kita pegang handle pintu dan sebagainya. Nah, itu apabila ada orang lain yang memegang itu juga akhirnya terjadi penularan secara tidak langsung dari tangan. Nah, penelitian yang terbaru juga mengatakan bahwa penularan COVID-19 itu juga airborne, artinya percikan ludah kita yang partikelnya lebih kecil itu akan melayang-layang di udara hingga 8 jam sehingga bisa terjadi penularan kepada orang lain dan jaraknya bisa lebih dari 1 atau 2 meter gitu. Nah, berapa lama sih inkubasi? Inkubasi itu adalah saat dimana pasien pertama kali mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok, badan letih, lesu dan sebagainya. Itu selama 2-14 hari. Biasanya seperti itu. Bervariasi ya, pokoknya rentangnya 2-14 hari. Gejalanya seperti apa, dokter? Nah, jangan bilang gejala COVID itu seperti flu biasa. Sebenarnya tidak, teman-teman. Jadi demam pasti, biasa karena infeksi kan. Demam, kemudian ada batuk pilek, ada nyeri tenggorok, biasanya juga bisa diare, nyeri ulu hati, badan sakit semua, dan macam-macam. Bisa juga kelainan di kulit, penelitian terbaru seperti itu. Jadi tidak spesifik sebenarnya gejalanya. Tapi yang paling utama, apabila COVID ini semakin parah, yaitu timbul sesak dan bisa berujung ke kematian, seperti itu. Lalu
Bagaimana pencegahannya? Yang harus diingat oleh adik-adik semua adalah terapkan 3M. 3M itu bukan untuk demam berdarah saja ya. Yang pertama bisa M pertama, menggunakan masker kain. Kenapa masker kain? Karena memang yang direkomendasikan untuk orang-orang awam adalah masker kain. Sedangkan masker medis seperti ini itu untuk tenaga medis. Nah, masker kain juga akan bermacam-macam. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Terus yang kedua adalah M kedua, menjaga jarak. Artinya harus ada jarak sekitar 1 hingga 2 meter dengan orang di sekeliling kita untuk menjaga penularan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah biasakan untuk mencuci tangan pakai sabun ya, bukan mencuci tangan hanya air saja, itu tidak direkomendasikan sama sekali. Nah, untuk masker ini saya akan mempraktikkan cara menggunakan masker yang benar ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan masker yang saya bawa. Jadi pertama, pilih masker itu yang kalian nyaman. Nyaman artinya harus juga bahannya juga sesuai ya. Ini ada 3 masker. Ini masker dengan lekukan seperti ini, kelihatan nggak sih? Nah, ada masker dengan lekukan seperti ini. Tapi ini hanya 1 lapis. Ini yang pertama. Nanti kita bandingkan ya. Kemudian ada masker juga dengan lekukan seperti ini, tetapi ini 2 lapis. Dan di dalamnya sini ada tempat untuk meletakkan tisu. Seperti itu. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada masker tanpa lekukan, 2 lapis dan ada tempat untuk meletakkan tisu di sini. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ini sama seperti yang tadi, tidak ada lekukan, tetapi ini lebih lebar. Kemudian di dalamnya sini juga bisa di tempat tisu. Nah, mana dokter yang lebih baik? Pilihannya adalah yang ini, adik-adik. Kenapa? Karena ini ada lekukan. Lekukan itu fungsinya untuk ketika kita ini yang bagian depan, ini yang di bagian belakang. Nah, ketika kita batuk, ketika kita bersin, bila ada lekukan, maka percikan ludah kita akan menempel di daerah yang lekukan itu. Jadi jauh lebih aman, tidak menyebar ke sekitar muka kita. Nah, kemudian kenapa harus ada 2 lapis dan harus ada tempat untuk meletakkan tisu? Karena itu semakin istilahnya untuk memfilter, karena ada tempat untuk meletakkan tisu sehingga percikan ludah kita bisa tersaring dengan baik, seperti itu. Nah, kenapa sih kita tidak milih yang seperti ini? Coba ya kita lihat ya. Ketika kita pakai seperti ini, saya nggak yakin ini akan safe dari menutupi hidung dan mulut kalian. Pasti ini bisa turun seperti ini ketika kita berbicara, dan ini tidak direkomendasikan sama sekali. Nah, caranya gimana menggunakan masker? Ada 3 cara: sebelum, saat, dan setelah menggunakan masker. Sebelum menggunakan masker, kita wajib mencuci tangan dengan sabun. Ini yang utama ya, dengan sabun dan air mengalir. Tapi kalau tidak ada, maka kita harus menggunakan hand sanitizer. Ini bukan endorse ya teman-teman. Namanya hand sanitizer itu kita pakainya juga jangan terlalu sedikit, jangan pelit, dan jangan terlalu banyak juga. Oke, kita pakai dulu. Cukup segini. Kemudian kita terapkan 6 langkah cuci tangan. Jadi digosok-gosok seperti ini dulu. Punggung tangan kanan, kiri. Oke. Kemudian sela-sela jari tangan. Kemudian gerakan mengunci seperti ini. Terus jempol diputar-putar seperti ini. Oke. Kemudian kerucut. Nah, sudah. Ini kita lakukan selama 10 hingga 20 detik. Itu yang paling utama ya. Kemudian kita pilih masker yang ini ya, kita pilih masker yang recommended tadi ya. Jangan lupa diberi tisu di dalamnya. Kemudian kita pakai. Cara menggunakannya, usahakan tidak menyentuh bagian luar. Oke. Nah, ketika digunakan yang paling utama adalah menutup daerah hidung dan mulut serta dagu ini. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh. Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh. Boleh tidak seperti ini? Sangat tidak boleh seperti itu. Jadi harus menutup daerah hidung dan mulut. Oke? Bisa ya? Nah, lalu bagaimana cara melepasnya? Cara melepasnya prinsipnya adalah tidak boleh memegang area luar, karena area luar itu sudah terkontaminasi dengan percikan ludah teman lawan bicara kita. Jadi yang kita lakukan adalah lepas daerah tali sini atau bagian belakang. Pelan-pelan kita tarik ke atas. Oke? Langsung kita taruh di tempat cuci baju, karena ini kan masker kain, bisa kita cuci ya.
penggunaannya berapa menit atau berapa jam. Jadi ini kita gunakan maksimal 4 jam, atau bisa diganti ketika daerah sini sudah basah, sudah kotor, atau misalnya sudah tidak nyaman, pokoknya dipakai maskernya harus segera dicuci. Dan usahakan buat adik-adik yang di sekolah bawa masker minimal 2 atau 3 untuk ganti, jangan cuma 1, kan sekolahnya juga lama ya, dari jam 7 sampai jam 2 siang gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah kita taruh di tempat cuci, kita pakai hand sanitizer lagi. Oke, lanjut tentang M kedua, yaitu dengan menjaga jarak. Menjaga jarak yang direkomendasikan adalah 1 hingga 2 meter dengan lawan bicara kita. Intinya menjaga jarak itu tidak hanya kita berbicara 1-2 meter ya, tapi juga tidak menuju ke area-area yang berkerumun, itu yang pertama. Nggak nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Nongkrong itu biasanya kan sambil ngopi. Nah, ngopi masa pakai masker kan enggak, pasti maskernya dilepas. Dan kita juga ngomongnya bisik-bisik. Nah, itu sebagai media penularan COVID yang paling utama biasanya pada orang-orang awam, seperti itu. Terus juga tidak berjabat tangan. Kalau ketemu sama guru cukup ya assalamualaikum Bu, assalamualaikum Bapak. Nggak usah yang cipika-cipiki sama teman, itu usahakan dihindari ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Mungkin nanti ini bisa dijadikan bisa di-print oleh pihak sekolah, bisa dipasang di sekitar wastafel agar adik-adik bisa menerapkan 6 langkah cuci tangan seperti itu. Prinsipnya kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus selama 40-60 detik agar kumannya atau virusnya benar-benar mati. Nah, sekarang kenapa sih COVID itu harus disampaikan pada kegiatan MPLS ini? Jadi pertama, remaja atau pelajar itu memiliki peran sebagai 2P. 2P adalah pelapor dan pelopor. Pelapor artinya harus tahu orang ini ada gejala ke arah COVID apa enggak ya. Nah, kalau sudah tahu kira-kira apa yang dilakukan? Segera lapor ke guru atau lapor langsung ke puskesmas terdekat untuk menyampaikan, oh ini sepertinya ada gejala COVID dokter, kira-kira bagaimana? Nanti dokternya dari puskesmas yang mengusulkan tindakan untuk si anak yang terindikasi mengalami COVID. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pelopor, artinya harus mampu melakukan pencegahan dan penyebaran COVID dengan tidak berkerumun, tidak gowes sembarangan, tidak pakai masker, seperti itu. Ya. Nah, kemudian mungkin yang lagi ngetren sekarang adalah istilah new normal yang akhir-akhir ini diralat oleh Bapak Presiden kita menjadi adaptasi kebiasaan baru. Sebenarnya gimana sih maksudnya gitu ya? Jadi ini adalah perbandingan kebiasaan lama dan kebiasaan baru. Kebiasaan lama untuk para remaja yang akan beranjak dewasa adalah suka berkumpul dengan teman-teman, suka nongkrong, suka ke coffee shop, kemudian suka makan-makan di restoran dan sebagainya, selfie-selfie tanpa masker, duduk berdekatan, itu harus dihindari karena itu sudah kebiasaan lama. Kita sekarang di era kebiasaan baru gitu ya. Terus yang kedua berjabat tangan, salim. Yang ketiga gowes yang tanpa masker, kemudian setelah gowes kita pergi kemana, kita foto-foto, kita makan-makan seperti itu, ataupun jarang cuci tangan. Biasanya saya juga kadang-kadang cuci tangan ya asal cuci tangan dengan sabun, tapi tidak menerapkan 6 langkah cuci tangan seperti yang direkomendasikan seperti itu. Sedangkan kebiasaan atau adaptasi baru itu seperti apa? Yang pertama, wajib menggunakan masker, wajib ya ini hukumnya. Yang kedua adalah menjaga jarak. Sebisa mungkin menjaga jarak, tapi tetap lebih utama menggunakan masker dan menjaga jarak. Terus yang ketiga adalah sering cuci tangan. Sebisa mungkin ketika kita memegang area umum itu juga harus cuci tangan. Nah, kemudian menyediakan hand sanitizer. Jadi kita beli hand sanitizer yang pocket seperti ini sehingga bisa diletakkan di saku, bisa ditaruh di tas untuk kita bawa kemana-mana ya. Terus selanjutnya juga harus makan makanan yang bergizi, rajin olahraga, cukup say hello ke teman tanpa cipika-cipiki. Kemudian kalau bisa pakai uang elektronik ya, jadi nggak usah pakai uang tunai karena uang kan juga sebagai mediator penularan COVID. Dan yang terakhir adalah setiap kali dari luar kita mandi. Tujuannya apa ya? Agar virus-virus yang melekat di baju kita, di badan kita itu bisa terbuang seperti itu ya.
Oke, ini sebelum take home message saya mau memperkenalkan face shield yang lagi hits ya. Ini namanya face shieldnya Nagita Slavina atau face shieldnya Luna Maya. Nah, kalau artis-artis, ya saya tahu artis-artis memang sebagai tempat untuk apa ya, sebagai percontohan dari namanya aja public figure. Tapi benar tidak sih cara mereka menggunakan face shield ini? Oke, apabila kita menggunakan face shield seperti ini tanpa menggunakan masker, ada banyak sekali celah kuman itu bisa masuk. Maksud saya virus itu bisa masuk dari atas, dari samping, dari bawah juga bisa. Jadi yang harus ini boleh kita gunakan, tetapi bukan sebagai pengganti masker ya, adik-adik ya. Tetap harus masker, ini sebagai tambahan. Oke, apalagi kalau dipakai dua-duanya pasti lebih bagus. Kemudian untuk take home message-nya yang pertama, COVID itu beneran ada adik-adik, bukan konspirasi, bukan rekayasa, dan sifatnya dia berbahaya pada kondisi-kondisi tertentu, pada orang-orang yang rentan seperti itu. Mungkin adik-adik sekarang kondisinya baik sebagai OTG, tidak bergejala, tetapi siapa tahu 2-3 hari kemudian ayah atau ibu kalian terkena COVID, kemudian terjadi kondisi yang memburuk, kan kita juga tidak tahu seperti itu. Jadi saya mohon teman-teman semua benar-benar memastikan bahwa kita terhindar dari COVID dengan menerapkan protokol kesehatan 3M tadi ya. Terus yang kedua, tidak menstigma negatif tetangga kita yang dijemput dengan ambulans menggunakan hazmat dan sebagainya. Karena mereka juga korban dari penyakit COVID ini. Jadi tidak boleh menjauhi seperti itu. Terus yang ketiga adalah tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi sekarang musim ajaran baru, jadi harus cuci tangan seperti yang tadi, protokol kesehatannya harus diperbaiki seperti itu. Dan ingat juga peran pelajar sebagai pelapor dan pelopor seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan istilah new normal bukan berarti new normal, tetapi yang paling tepat adalah kita mengadaptasi kebiasaan baru. Adaptasi adalah kita mulai belajar kembali untuk mempersiapkan kebiasaan baru yang lebih baik lagi seperti itu, untuk mencegah penularan COVID tentunya. Oke? Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila mau bertanya bisa nanti ditanyakan disampaikan ke gurunya. Nanti gurunya biar menyampaikan ke saya dan akan saya bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.